Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya namanya Yuk Sinau Dermatovenerologi. Channel ini akan membahas terkait dengan berbagai macam kajian, berbagai macam penyakit terkait dengan penyakit kulit dan kelamin. Salah satu yang akan saya bahas nanti, ya, untuk yang episode yang pertama, salah satu bagian dari basic surgical skill in dermatovenerology. Nanti kita bagi menjadi beberapa session, beberapa episode. Untuk episode pertama, saya akan mengetengahkan terkait dengan materi bedah dasar 1, ya, mengenalkan alat-alat bedah kulit. Di belakang saya sebutkan contoh-contoh dari alat yang dipakai oleh dokter untuk melakukan tindakan bedah. 1. Gagang pisau. 2. Pinset tanpa gigi. 3. Pinset dengan gigi. 4. Gunting jaringan. 5. Needle holder. 6. Gunting kasa. 7. Klem. Saya kira cukup untuk melakukan tindakan bedah minor. Dalam melakukan tindakan bedah, kita paling utama adalah memberikan rasa aman, keamanan lebih utama daripada kecepatan. Ya, kita ingin agar pasien aman, dokter juga aman. Pembedahan yang aman lebih baik daripada pembedahan yang cepat. Sehingga pada pelaksanaan pembedahan itu tidak ada satupun yang dapat tercederai. Pengusahaan teknik bedah dapat dinilai dari efisiensi tenaga dan gerakan. Gerakan-gerakan harus luas dan wajar. Pada episode yang pertama ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam bedah kulit. Sebelumnya, kalau kita melakukan tindakan pembedahan, ya, operator seharusnya menyesuaikan ketinggian antara meja operasi dengan operator, di mana posisinya operator itu lengan atas maupun lengan bawah. Nanti posisinya, ya, itu harus tegak lurus, di mana posisi lengan atas tegak lurus dengan posisi lengan bawah, sehingga kita bisa menghandle pasien itu dengan baik, ya. Kita dalam posisi ergonomis. Di depan saya ada gagang pisau dan ini mata pisau. Ada beberapa macam kategori terkait dengan pisau ini. Yang pertama adalah pisau yang gagang dan matanya disposable. Semua setelah dipakai dibuang. Yang kedua adalah pisau di mana matanya seperti ini, kemudian gagangnya, di mana gagang ini dapat digunakan kembali, disterilisasi kembali, sedangkan yang ini disposable, dibuang. Yang ketiga adalah pisau dan matanya itu merupakan satu kesatuan dan dapat digunakan kembali. Kita biasa di Indonesia menggunakan yang nomor 2, di mana mata disposable dan gagangnya reusable. Mata pisau terdiri dari berbagai macam tipe. Ya, ini nomor 15. Ada lagi nanti, ya, yang nomor 11 ujungnya lancip, kemudian yang nomor 21 misalnya yang perutnya besar, ukurannya besar. Skalpel dipegang seperti memegang pisau dapur. Jari telunjuk menentukan kedalaman insisi. Digunakan perutnya untuk mengiris, ya, di mana posisinya pada posisi horizontal. Sedangkan bisturi dipegang seperti memegang pena, di mana pisau mengarah ke vertikal. Jari kelingking sebagai fiksasi dan yang memegang pegangan pisau adalah jari telunjuk dan ibu jari. Bagaimana cara memasang dan melepaskan mata pisau? Untuk memegang mata pisau, kita pegang dengan klem, dipegang di daerah punggung mata pisau. Klik dengan klem, kemudian kita arahkan. Di sini ada alur
gagang pisau, untuk tempat mata pisau. Kita masukkan, kita paskan dengan ujung dari mata pisau, kemudian kita dorong ke belakang sampai bunyi klik. Kemudian untuk melepaskannya, kita angkat bagian belakang, kita angkat sedikit, dorong sedikit, kita kembali lagi, pegang punggung pisaunya, kita keluarkan. Kita ulangi, masangnya, klik, dorong ya sampai bunyi, kemudian melepaskannya, diangkat, dorong sedikit, ambil punggungnya, pegang, dorong ya. Oke. Saya akan memperagakan bagaimana melakukan tindakan insisi dengan pisau. Tangan yang tidak dominan ini memfiksasi jaringan kulit. Yang dominan memegang pisau, di mana jari kelingking sebagai fiksasinya, yang dipegang oleh jempol dan telunjuk. Seperti ini ya. Kalau kita menggunakan bisturi ya. Terus ke sini ya. Sudah. Ingat arah dari tangan yang tidak dominan ya, jangan sampai terkena. Jadi kita menjauhi arahnya. Lihat posisi kelingking sebagai fiksasi, jari telunjuk sebagai pemegang pisau dan juga jempol. Kemudian yang tidak dominan sebagai fiksasi di jaringan kulit, telunjuk dan jempol. Arahnya dengan irisan adalah menjauhi ya. Arah gerakannya menjauhi dari tangan yang tidak dominan. Di sini ada gunting ya, ini untuk gunting jaringan ya. Kita sebut gunting halus. Kemudian di sini ada gunting untuk kasa, untuk benang ya. Cara menghandle gunting ya, masuk satu di jempol tidak lebih dari 1 ruas, satu lagi di jari manis tidak lebih dari 1 ruas. Kemudian telunjuk sebagai fiksasi ya. Pada saat menggunting benang, harus posisinya benang yang akan kita potong harus terlihat ya. Jadi misalnya ini ada benang di sini ya. Kemudian kita potong, kita harus melihat sepanjang berapa yang bisa kita potong, harus terlihat ya. Kalau misalnya ada benang di sini. Oke. Pinset ada 2 jenis, ada pinset yang tanpa gigi ya. Ada pinset yang dengan gigi. Di sini ada 1 giginya, di sini ada 2 ya. Kita membayangkan kalau memegang pinset itu sebagai kepanjangan jari kita. Yang satu ya sebagai perpanjangan telunjuk, yang satu perpanjangan ibu jari. Pada posisi aktif seperti ini ya. Kalau kita tangan dominan, maka biasanya kita memegang pinset sebelah kiri seperti ini ya. Kemudian ini pada saat aktif seperti ini. Kemudian pada saat istirahat, jari 1, 2, 3 masih bisa bebas, sementara yang memegang adalah jari kelima dan keempat ya, untuk posisi istirahat. Kapan kita gunakan yang bergigi maupun tidak bergigi? Pada saat kita menghandle kulit, maka kita dapat gunakan pinset dengan gigi ya. Kemudian untuk yang barangkali kalau yang usus bisa juga dengan yang tanpa gigi ya. Jadi kalau misalnya usus itu halus ya, tentu kita tidak membuat luka ya. Kalau kulit juga demikian juga ya, tetapi kita harus hati-hati dalam menghandle kulit, karena kalau kita melakukan sesuatu dengan hati-hati, maka cedera yang didapatkan pada kulit minimal mungkin. Ini salah satu contoh dari klem. Klem ada 2 macam, ada yang bergigi di distalnya, di ujungnya, ada yang tidak bergigi. Ini yang tidak bergigi ya. Yang tidak bergigi kita sebut sebagai peang, yang bergigi kita sebut sebagai koher ya. Bisa bentuknya lurus, ini yang bengkok. Cara membuka dan menutup klem antara tangan kanan
dan tangan kiri berbeda. Untuk yang tangan kanan, kita lihat sini, ya pegang sama seperti megang gunting, tidak lebih dari 1 ruas, ya dipegang 1 oleh jempol masuk, 1 lagi oleh jari manis. Ya. Pada saat menutup, ya gerakan berlawanan dari ibu jari dan jari tengah pada saat membuka. Kita lihat sini, menutup, kemudian pada saat membuka berlawanan, di mana jari ibu jari ke atas, jari manis ke bawah. Ya, jari tengah ke bawah. Sini jari tengah, jari ibu jari, begitu. Ya, tutup. Membukanya adalah pergerakan antara jari ibu jari dan jari tengah ke bawah, ibu jari ke atas. Untuk yang tangan kiri, kedua jari tidak masuk, ya. Untuk menutup begini, tutup. Membukanya adalah gerakan berlawanan antara ibu jari dan jari manis. Ibu jari ke bawah, jari manis ke atas, seperti ini. Tutup, jari manis ke atas. Tutup, klik, jari manis ke atas, buka. Berikutnya adalah needle holder, ya. Dipegang, nanti kalau memegang jarum, ini saya ambil jarum, ya. Ini jarum. Untuk memegang, maka saat memegang jarum, kuncinya adalah 1/3 bagian proksimal, 2/3 bagian distal di sini, ya. Kemudian tegak lurus antara jarum dengan needle holder, kemudian 1-2 mili di ujung needle holder. Saat memegang jarum, posisinya dapat mid posisi, supinasi, pronasi. Mid posisi, supinasi, pronasi. Pronasi biasanya kita lakukan pada saat menusuk dan mengambil jarum, ya. Pronasi dan mengambil. Kemudian mid posisi kita pakai untuk pada saat pengambilan jarum, ya. Nanti pada masuk kita boleh mid posisi atau pronasi, ya. Supinasi tidak dianjurkan untuk mengambil jarum. Bagaimana cara kita memutar jarum? Kita melakukan gerakan yang paling nyaman adalah forehand. Tetapi kadangkala pada saat tertentu, misalnya pada matras, maka gerakan backhand itu akan diperlukan. Ini pada posisi forehand, kita pegang jarumnya dengan pinset, kemudian kita gerakan membalik, nanti posisinya backhand. Kita balik lagi, forehand, balik lagi, backhand, ya. Jadi pada saat posisi kita memutar seperti ini, ya gerakannya akan saling berubah, ya. Kita ulangi, kita pegang jarum, kita putar forehand, kita putar lagi backhand, putar lagi forehand, backhand, forehand, backhand. Pada saat kita melakukan manuver, maka pada saat memindahkan posisi jarum, itu adalah posisi pergerakan pergelangan tangan. Kemudian kita lihat sini, kalau memegang jarum, maka lihat alurnya, ya, supaya alur di sini rata, tidak ada risiko untuk benang terjerat. Kalau ini posisinya terbalik, maka ada kemungkinan benang terjerat. Cukup sampai di sini. Materi ini menjelaskan tentang instrumen yang dipakai dalam bedah kulit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.